Hari ini kita akan pindah ke kota Nantau. Di Nantau itu kan dia nggak punya airport ya. Jadi rutenya itu kalau dari Kaohsiung, kita ke Taichung dulu. Baru habis dari Taichung, bisa naik bis ke Nantau atau bisa juga naik taksi atau mobil. Ini sekarang kita harus beli tiket high speed rail untuk ke Taichung. Untuk naik kereta HSR, kita harus ke Sinsoying Station. Setelah itu kita harus naik ke atas untuk beli tiketnya. Sebenarnya bisa juga sih beli tiketnya tuh online. Tapi karena aku nggak paham bahasanya, jadi aku beli di hari H dan langsung di loketnya. Nggak masalah juga sih, pasti dapet kok. Antriannya ada 2, untuk kelas ekonomi dan kelas bisnis. Kalau mau nggak ngantri lama ya kelas bisnis. Dan berhubung aku lagi syuting, terus waktunya juga mepet, jadi aku beli yang bisnis. Sebelum ke gerbong kereta, aku beli minuman dulu. Padahal sih di kereta bakalan dikasih minum dan cemilan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena udah beli minuman, aku juga harus beli pasangannya, makanan. Aku pilih sushi. FYI, ini sushinya enak dan murah banget. Sekarang kita ke bawah ya. Kereta aku bakal jalan 10 menit lagi. Sesuai petunjuk yang ada di tiket, aku harus ke gerbong 6. Jadi nanti keretanya akan berhenti di setiap kota. Rute aku tuh dari Soying harus lewatin Tainan, Chiayi, Yunlin, Changhua, lalu turun di Taichung. Ayo kita masuk. Untuk koper kalian bisa taruh di area belakang. Ada tempat khusus koper kok. Taruhnya harus sesuai gerbong kalian ya. Perjalanan dari Kaohsiung, lebih tepatnya dari stasiun Sinsoying ke Taichung cuma 58 menit. Sebentar banget kan? Oh, ini yang tadi aku bilang. Kalian bakal dikasih minum dan cemilan. Aku ikut iya ngueng-ngueng. Hihi, ngueng. Saat makan. Ini kesukaan aku banget nih. Ternyata wasabinya menyengat ya. Aku pikir wasabinya bakalan yang nggak terlalu menyengat. Ternyata nasinya pulen. Salah cong. Aduh, gue dulu deh. Kalau gagal jatah curut tuh. Super yummy. Nah, ini jadi suruh pilih mau snack atau mau cookies. Minumnya ada pilihan gitu loh, ada mau teh atau kopi atau apple juice. Tadi aku pesan yang apple juice. Nyam nyam nyam. Wah, kenapa goyang-goyang? Hmm. 58 menit kemudian, aku sampai di stasiun Taichung. Kereta yang tadi aku naikin langsung jalan lagi untuk ke tujuan berikutnya. Kita tinggal cari taksi. Sebenarnya bisa sih kalau naik bis gitu dari sini nih, cuma jalan kaki 1 menit. Cuma karena kita bawa koper dan lumayan berat kan, jadi aku berusaha untuk mencari taksi. Semoga dapet. Enggak. Pertanyaannya bukannya dapet. Semoga ada yang mau nganterin ke Nantau. Tadi kayaknya dia bilang taksi di Seven deh. Tadi dulu, kartu kita mana sih, Cong? Oh iya bener tuh. Taksi pick up area. Tumben lu pinter. Emang pinter. Biarin lu, gue gak kasih ini. Gak bisa keluar lu, Cong. Bye. Kalian jangan buang tiket keretanya ya. Soalnya kalian butuh itu untuk keluar dari stasiun. Buat yang kebiasaan langsung buang stroke, bond, dan lain-lain harus menahan diri. Oke. Jadi kalian tinggal cari yang angkanya 7. Begitu keluar, nanti kalian akan lihat ada 2 petugas tuh di kiri dan di kanan. Yang kanan untuk taksi berkapasitas kecil, yang kiri untuk taksi berkapasitas besar. Ya tentu aja argonya akan berbeda. Oh, ini bayarnya sesuai argo ya, jadi bukan yang digetok gitu loh. 新一路701号。 Asli, seneng banget dapet taksi yang mau nganterin ke hotel di Nantau. Tapi kayaknya emang semua taksi di stasiun bakalan mau nganterin kita kemana aja sih. Asal nggak minta dianterin ke rumah mantan aja. Kalau gebetan, ya jadi panjang. Ini perjalanan ke hotel lumayan jauh, 57 menit.
Kalau kalian mau, bisa tidur sebentar. Seperti biasa, aku udah booking jauh-jauh hari kan, dan tinggal kasih paspor aja tuh ke resepsionis. Prosesnya mudah banget dan gak perlu nunggu lama. Untuk akhirnya aku dapat kartu akses ke kamar. Aku dapat di kamar 616. Feeling-feeling di pojok nih. Cie. Sekarang udah di pojok lagi masa? Baru kemarin ya bilang ya. Udah gak di pojok karena gak boleh nangis di pojokan. Sekarang dapet pojok. Tuh, langsung exit kan sebelahnya. Silakan masuk. Jadi begitu masuk, sebelahnya udah langsung kamar mandi. Jadi kan semuanya digabung gitu ya. Tapi untungnya sih ini ya, ada tutupannya gitu loh. Nggak bakal becek nih, nggak bakal becek. Nah, terus begitu masuk sini, ranjangnya ada 2. Nah, ini representasi Ara. Ini curut di sini. Ini representasi aku, si Bocan. Bocah ingusan, ya kan? Mungkin itu namanya Bocan, bocah ingusan. Ini ada mini fridge, di sini ada lemari baju. Nah ini view-nya. Aku bisa lihat dulu. Abis ini aku mau ke Formosan Aboriginal Culture. Nah di sini itu kan emang agak sulit ya akses transportasinya. Diam dulu ntar mau ngomong. Oke. Nah jadi tadi tuh pas di bawah gitu pas aku check in. Aku tanya, di sini tuh ada taksi nggak ya? Terus dia kasih aku kartu nama. Jadi kalau aku butuh taksi, butuh apa, bisa hubungin dia. Tapi karena aku nggak punya nomor telepon Taiwan gitu, dia bisa bantu aku gitu untuk bookingin ini taksi. Jadi kalau untuk masalah transportasi nggak akan terlalu sulit sih. Dimanapun hotel yang nanti kalian mau booking gitu ya, pasti akan bantu kalian. Oke, let's go. Sekarang kita menuju Formosan Aboriginal Culture Village ya. Aku dapat taksi ini dari resepsionis. Sebenarnya bisa naik bis, tapi waktu aku terbatas karena syuting. Terus cara beli tiketnya gimana ya? Ini kalau untuk tiketnya sih kalian bisa beli langsung di sana. Bisa juga kayak pakai aplikasi gitu. Nah ini aku udah beli aplikasi jadi aku udah dapat QR code-nya. Kalau kalian mau beli langsung di loket juga nggak masalah, toh harganya nggak jauh beda. Tapi kalau kalian udah beli tiketnya online, kalian nggak perlu ngantri. Langsung aja scan QR code untuk dapetin tiket fisik. Lalu kasih tiketnya ke penjaga di pintu masuk. Tempat ini tuh menampilkan budaya asli. Mereka gabungin fungsi pariwisata, budaya, dan pendidikan. Jadi bisa dibilang kayak belajar dan dapat pengetahuan baru dengan cara yang fun gitu. Kalau kalian takut nyasar, di sebelah sini tuh kan ada visitor center. Nah itu kalian bisa ambil ini guide map. Di situ banyak berbagai macam bahasa sih. Dia tuh udah ada dari tahun 86. Terus tahun 92 dibikin amusement park. Kalau kalian lihat di sebelah sana itu ada UFO. Itu. Di sini dibagi jadi 3 bagian. Taman Istana Eropa, Desa Aborigin, dan Pulau Hiburan. Bagian roket ini area anak-anak, ada bumper car. Wah, pesawat aku sudah datang. Hole, hole. Ini aku datang ke sininya pas banget sama cherry blossom. Cherry blossom itu kan kalau di sini gitu ya, adanya tuh tanggal 6 Februari sampai 5 Maret. Karena ini masih belasan Februari, jadi kita bisa lihat cherry blossom. Ini udah kelihatan sih dari sini, sebelah sana. Ke dalam lebih banyak lagi. Ini halal, jadi aman nih yang di sini, Maya Adventure. Mayan Adventure ini bagian halal, jadi buat kalian yang nantinya mau main ke sini, nggak perlu khawatir lagi soal makanan. Pilihannya ada banyak dan aku pesan yang crawfish salad. Crawfish itu apa ya? Crustacea kecil yang hidupnya di air tawar, punya rasa yang mirip sama udang dan lobster. Saat makan. Telur sih. Cakep sekali dia. Wow. Super yummy. Manis. Sebenarnya kayak telur-telur kayak aku bikin di rumah. Telur-telur yang nggak terlalu mateng banget.
Kalau kalian suka banget sama roller coaster, kalian bisa ke bagian ini. Roller coaster ketika Cherry Blossom pasti berasa beda sih. Cherry Blossom bakalan bagus banget sih kalau dilihat dari cable car. Alasan kedua aku mau kesini sebenarnya karena aku mau naik UFO yang di awal itu loh. Tapi sayangnya lagi under maintenance. Lalu alasan pertamanya apa? Fokus utama aku ke Formosan Aboriginal Culture Village adalah ke village-nya. Dia itu di bagian ujung sana. Sebenarnya bisa sih kalau jalan kaki, tapi bakalan jauh banget. Jadi disediakan skyline. Mari kita naik skyline. Aku berdoa semoga kalian bisa kesini ya kan. Nanti ketika kalian kesini, kalian kan udah lihat village-nya. Jadi kalian tinggal cobain amusement park-nya, ya kan? Mari sama-sama kita katakan amin. Di sini urusan per cable car-an tuh ada 2. Yang sekarang mau kita naikin namanya Skyline. Ini akses untuk kita ke area Culture Village dan ke Sun Moon Lake. Yang satu lagi namanya Sun Moon Lake Road. Itu akses untuk ke Sun Moon Lake dan Itato Shopping Street. Kalian kebayang gak ya? Aku kasih gambaran jelasnya deh. Tadi kan aku dari Maya Adventure. Dari sini mau ke Formosan Aboriginal harus jalan nih sepanjang ini. Dan wilayah culture-nya itu luas banget. Bakal capek kan? Jadi aku naik Skyline dari sini, nanti turunnya di sini. Lalu bisa explore semuanya. Untuk ke Sun Moon Lake, naiknya tuh dari sini. Dan posisinya tuh ada di ujungnya lagi. Sekarang kalian udah lebih paham kan ya? Dari Skyline kita bisa lihat Spanish Coast dengan jelas. Kapan-kapan kayaknya aku mau balik lagi deh ke sini, khusus main tanpa syuting. Aku juga ikut ya. Sebentar lagi sampai. Ini kira-kira kayaknya sekitar 5 menit deh. Lego, kita menjelajahi desa-desa penduduk asli. Kalian jangan bosan untuk belajar hal baru bareng aku ya. Maklumin aja, aku tertarik sama seni, kebudayaan, yang kayak gitu-gitu. Selama ini kalau kita lihat Taiwan, kita pasti berpikir penduduknya seperti China, Korea, atau Jepang kan. Tapi penduduk asli Taiwan tuh justru mirip sama suku Dayak di Kalimantan, namanya Formosa. Suku Formosa merupakan kelompok orang berbahasa Austronesia yang terbagi jadi belasan suku. Salah satunya suku Paiwan. Tunggu deh, kenapa bisa mirip sama suku Dayak? Jadi dulu tuh mereka juga pernah migrasi ke Nusantara dan beberapa negara lainnya. Seperti Madagaskar, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Sekarang kita lihat rumah suku Paiwan ya. Suku Paiwan termasuk suku asli terbesar kedua di Taiwan. Buat mereka, rumah tuh kayak fondasi ide dan nilai yang dijunjung suku Paiwan. Biasanya mereka menyebut rumah dengan umak. Umak artinya tempat tinggal mereka sehari-hari dan juga pusat hubungan kekerabatan dan perkawinan. Umak juga mewakili hubungan mereka dengan leluhur dan berbagai makhluk spiritual alias supernatural. Yang ini kan rumah keluarga, kalau rumah kepala suku beda lagi. Begitu masuk ke dalam, kita akan lihat kepala suku sedang memberikan penghargaan. Jadi masyarakat Taiwan tuh ada status sosialnya gitu. Dan itu bisa didapatkan dengan akumulasi prestasi. Contohnya lili untuk mereka yang berhasil berburu babi hutan dalam jumlah tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian ruang makan ya. Ada perapian afunfuan, artinya sisa-sisa setelah api menyala. Tapi maknanya diperluas jadi ruang perapian dan ruang di sekitarnya, termasuk ruang tidur. Taiwan juga melakukan penguburan di dalam rumah sebelum dilarang pemerintah kolonial Jepang ya. Menurut kepercayaan mereka tuh nenek moyang akan memberkati orang yang meninggal dan akan meningkatkan kesuburan biji-bijian. Selain itu ada juga blowpipe archery, tapi lagi perbaikan jadi aku gak bisa main. Kalau kalian mau ngerasain pakaian adat Formosa juga ada tempat rental kostum. Oh, dan salah satu suku Formosa itu kan ada suku Amis. Mereka percaya segala sesuatu itu memiliki rohnya sendiri. Berdasarkan konsep roh ada kelas dewa, hantu, dan tumbuhan. Di sini juga ada pertunjukan seni, tapi kalian harus tahu jadwalnya sih, karena mereka hanya tampil di jam tertentu. Dan salah satu pertunjukan seni yang aku tonton adalah tentang tarian adat suku Formosa. Aku suka banget pakaian adatnya, cantik-cantik banget. Oke, sekarang kita ke Sun Moon Lake ya. Aku gak perlu bayar lagi untuk naik Sun Moon Lake Rope karena udah termasuk sama jenis tiket yang aku beli. Tapi kadang mereka suka kasih kejutan, bisa aja kita masuk tanpa harus bayar. Ya kalau kayak gini sih hitungannya beruntung ya. Ini ada 2 tipe cabin, crystal cabin sama regular cabin. Yang kristal tuh semua cabinnya transparan alias bawahnya juga kaca. Kalian inget kan sama video aku yang Get Lost in Taichung? Iya, video yang aku belum explore Taichung sepenuhnya juga sih. Waktu itu aku juga naik crystal cabin ini dan pemandangannya masih sama bagusnya. Ada di tempat ini jadi bikin aku berkaca dari beberapa tahun ke belakang.
Aku kembali menginjakan kaki di sini dengan cabin yang sama, tempat yang sama, pemandangan yang sama, namun dengan diri aku yang gak sama seperti ketika itu. Maksudnya banyak hal yang terjadi yang bikin aku bertumbuh, berkembang, dan berubah sebagai individu. Dan itu bukan hal yang harus disayangkan atau disesali sih. Ketika kita gak ada perubahan sama sekali sebagai individu, aku rasa itu akan sangat menakutkan. Jadi aku cuma mau bilang makasih untuk segala hal buruk yang pernah datang. Dan untuk hal baik yang datang menghibur. Begitu turun dari Sun Moon Lake Road, ada toko souvenir gitu. Lucu banget deh, ada pajangan Sun Moon Lake Road. Begitu keluar dari area station, kita langsung disambut sama pemandangan yang bagus banget. Dan ini aku mau ajak kalian ke Itatau Shopping District. Kalau kalian main-main ke Formosan, ini wajib banget masuk list. Pokoknya mereka bertiga tuh sepaket gitu loh. Formosan ke Sun Moon Lake, kemudian berakhir di Itatau Shopping District. Jalan kaki juga cuma 13 menit. Dijamin gak bakalan berasa jauh karena pemandangannya yang bagus banget seperti yang kalian lihat. Dan kalaupun capek juga gak apa-apa sih. Kan nanti bakalan nemu banyak jajanan di sana. Bubble tea enak sih kayaknya, panas-panas kok. One, no, two. Okay, yeah, two. Okay, yeah. Cheers. Ini dia pakai black tea deh kayaknya. Tapi nggak pahit banget ya. Bubble-nya manis. Aku bisa bilang ini salah satu cemilan terenak di Itatau Shopping District. Asli, dia bikin aku kangen banget sepanjang edit video ini. Jadi ini tuh berbagai macam sayur yang digoreng sama tepung yang kemudian ditaburin bumbu. Coba ya. Dan So crunchy. tadi dia dikasih bumbunya gitu loh setelah digoreng. Dikasih bumbu. Sebenarnya ada dua bumbunya. Barbecue sama yang spicy. Tapi aku dikasihnya yang barbecue karena aku nggak minta yang spicy. Lotus. Aku nggak nyangka lotus bisa seenak ini ya kalau digoreng pakai tepung. Ini jamur. Cabe. Super yummy. Enak sekali. Ini biasanya kalau gorengan kayak gini kan berminyak banget deh. Ini kenapa bisa enggak ya? Belakang lu penontonnya banyak banget. Ini aku suka banget. Perut udah lumayan keroncongan sih, aku belum makan nasi. Orang Indonesia banget kan tuh. Aku pesan 3 menu, nasi babi telur, mie sapi, sama pangsit. Tapi aku berubah pikiran, akhirnya aku coret yang mie karena habis ini mau jajan yang lain. Ini maaf ya, ini non halal yang ini. Seperti biasa, harus banget diaduk ya kan. Biar nasinya meresap sama bumbu-bumbunya. Dan enak. Tapi bumbunya kurang ini sih kalau buat aku. Kurang pekat. Aku jatuh terus. Nah ini enak nih telur ini nih. Ini biasanya kalau telur yang digudeg kan. Namanya apa sih, telur kecap ya? Mungkin enak juga kalau dicampurin yang tadi kita beli gorengan. Enak sih. Nah,
rasanya jadi lebih kaya. Karena yang itu tadi asin-asin dikit. Aku kayak mau ambil sambal deh. Untuk tambahan sambal, kita harus ambil di meja dekat kasir. Soalnya di meja kita tuh nggak ada botol sambal sama sekali. Kalau ini mungkin akan jadi sesuai dengan selera aku nih, sepertinya ya kan. Pedas manis jadinya. Sambalnya pedas banget sih. Yummy. Sama ada ini, shrimp dumpling. Bagaimana cara makannya? Ngomong-ngomong, di sini kalian juga bisa beli oleh-oleh lokal. Banyak banget sih pilihannya. Balik ke makanan. Aku ngelihat ada yang menarik banget. Ini tahu rebus yang topping dan penampilannya tuh sangat menggugah selera makan. Aku beli 1 tusuk yang di atas tahunya ada potongan kol rebus dan saus. Dan tahunya kan manis ya. Tahunya tuh kayak tahu ini, tau gak sih, tahu Sumedang tapi direbus. Ini saus-sausnya kayak saus-saus Bangkok, jadi agak asem. Yummy. Lanjut ke area depan, ada antrian panjang di depan toko penjual ayam. Setelah aku lihat, ternyata mereka khusus jual ayam bagian sayap. Semakin penasaran dong aku untuk tahu keistimewaan dari sayap ayam ini. Ini bagian sayap. Ternyata di dalamnya juga ada nasi. Nasi ayam terus dipotong sama dia kan, baru tuh dikasih daun bawang. Tadi dikasih taburan lada. Terus kalau mau spicy baru dikasih cabenya sama dia. Tunggu aku ralat, bukan nasi, ketan. Gurih banget sih. Karena empuk. Super yummy. Tahu nggak? Ternyata antrian ayam yang tadi tuh belum seberapa dibanding antrian yang ini. Asli, sepanjang jalan dari aku mulai, aku ngelihat anak kecil maupun orang dewasa makan mochi yang dibakar lalu dililit ke batang pohon. Ini batang apa ya? Mereka tuh ada 3 rasa, susu, barbecue, sama spicy. Aku beli 2. Selamat makan. Kita coba yang mana dulu? Ini yang barbecue, ini yang susu. Ini dulu deh. Si mochinya sendiri rasanya kayak ini tahu, kayak kalau kita makan rice crackers, mirip banget kayak gitu rasanya. Cuma bedanya kalau rice crackers itu kan dia crunchy kan, ini tuh lembek gitu. Yummy. Ya rasanya lebih nyambung yang susu sih. Ini enak sebenarnya. Cuma entah kenapa sih barbeque-nya begitu ketemu mochi jadinya tuh asin banget gitu loh. Entah emang barbeque-nya asin atau apa ya? Enggak ya? Dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam di gigi. Unik-unik. Di sini juga ada beberapa toko souvenir yang lucu banget. Barang-barangnya lebih anak muda gitu loh. Ada gantungan kunci dengan motif super cute, ada pajangan yang kreatif banget. Nih Cong, mukanya kayak muka lu Cong. Mana? Lu ini mah. Nih gue nih. Apa salahku? Cong ini lucu banget tau Cong. Masih kecil ekornya juga bisa ditarik. Iya, tolong aku. Kita cari satu makanan lagi ya. Aku nemuin cemilan semacam bakwan atau lumpia gitu. Jadi isinya tuh sayuran dan daging ditutup sama kulit pastry deh kayaknya. Ukurannya besar dan penuh banget. Dan di sini juga self service. Jadi ambil sendiri gitu loh. Bahkan bayar dan ambil kembaliannya juga sendiri. Kita makannya di cafe aja ya. Biar bisa sekalian duduk dan ngopi sembari lihat pemandangan. Saat makan.
Tadi ada berbagai macam cabai-cabean sih sebenarnya. Maksudnya bukan cabai-cabai. Dia ada berbagai macam saus gitu. Ada saus, ada tomat, ada saus ulek, cabai ulek maksudnya. Ini aku ambil yang saus sambal. Dan dalamnya itu potongan kol, soun, sama jamur. Terus tadi di sini aku beli minumnya. Cheers. Sebenarnya aku nggak bisa sih minum kopi yang nggak ada gula. Tapi ini aku bisa minum soalnya nggak terlalu pahit banget. Super yummy. Ini harusnya kalau tadi makannya pas lagi panas banget itu pasti enak sih. Pasti tuh ininya tuh masih crunchy gitu. Cuma tadi aku nunggu agak dingin sih. Soalnya takut lidahnya kebakar kan. Nyam nyam. Harusnya Bocan ikut. Kalian pasti suka deh nongkrong di cafe ini. Tips buat kalian yang nantinya mau kesini dan nongkrong di cafe ini, kalian harus duduk di rooftop ya. Pemandangannya bagus banget. Emang sih bakalan agak terik kalau siang. Tapi kalau nongkrongnya sore bakalan nyaman banget. Deep talk sembari merenung dengan pemandangan kayak gini. Sangat menarik. Oke, sekarang aku mau kasih tahu cara pulangnya ya. Agak susah kalau cari taksi dari sini ke hotel. Jadi aku harus balik lagi ke stasiunnya Sun Moon Lake Road yang tadi. Aku nggak keberatan sih jalan 13 menit lagi untuk ke sana. Soalnya bertepatan dengan senja. Kesempatan emas kan untuk melihat senja dari cabinnya Sun Moon Lake. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. Sebelum balik ke hotel, aku main dulu sama Lalat. Ya deh. Com, kita naik monorail. Meskipun gak terlalu tinggi, tapi kita bisa lihat banyak hal dari sini. Asli, aku gak menyesal sama sekali sih untuk bela-belain ke Nantou. Buat aku, kota ini sungguh sangat menyenangkan. Fix, aku akan balik lagi sih ke tempat ini, khusus untuk liburan. By the way, untuk cari taksi di sini, kalian harus ke area parkir A6. Nanti bakal ada taksi yang nongkrong di situ. Gak sulit kok. Oh, kamar juga, Com. Kamar juga. Perasaan tadi liftnya sampai 6 doang ya. Oh, kalau 7 berarti lihat tangga dong. Com, anginnya dingin Com. Bagus sih lo dari kemarin. Kayaknya nanti ganti ah. Gak kuat.